Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang sama-sama akan kita perhatikan dengan seksama. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ayat di dalam 1 Korintus pasal 15 yang akan sama-sama kita baca dan kita renungkan bersama. Kita akan mulai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang 10, tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian Rasul Paulus adalah sangat luar biasa kalau kita renungkan pada hari ini. Dan saya percaya pernyataan-pernyataan Rasul Paulus ini masih relevan untuk kita hidupi. Dan bahkan itu menjadi teladan buat saudara dan saya. Bagaimana tidak? Sebab di dalam ayat yang ke-9, karena aku adalah paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah kehidupan Rasul Paulus sebelumnya, dia adalah seorang yang menganiaya jemaat umat Kristen mula-mula. Dia menolak Yesus, dia menolak Tuhan, bahkan dia menganiaya jemaat Tuhan. Berapa banyak sudah daripada apa yang dilakukan Rasul Paulus terhadap jemaat Kristen mula-mula. Ada yang dimasukkan penjara, bahkan sampai mungkin ada yang dibunuh. Satu kejahatan yang luar biasa dari segi hak asasi manusia. Apalagi umat Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tentu Yesus sendiri tidak mau menerima keadaan ini. Bukan berarti Yesus dendam kepada Rasul Paulus. Tetapi Yesus ingin supaya Rasul Paulus juga menjadi anak kesayangannya. Saudara, bayangkan saudara, kalau orang jahat melakukan sesuatu kepada orang lain, dan orang lain yang dijahati itu justru bisa membalikkan keadaan bahwa yang tadinya orang itu jahat menjadi orang yang baik. Itu kan karena anugerah. Saudara, kalau saudara dan saya hari ini menjadi orang Kristen, saudara bukan menjadi seperti Rasul Paulus, menjadi pembunuh dan penjahat, dan saudara menjadi orang Kristen. Kita pun semua adalah seorang yang dianggap, dipandang oleh Allah sudah berjahat, berbuat dosa di hadapan Allah dengan cara yang berbeda. Tapi kalau saudara hari ini juga seperti apa yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus, bahwa tadinya dia mengatakan bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Artinya kalau melihat latar belakang Rasul Paulus, dia tidak pantas menjadi seorang rasul. Pasti banyak orang yang melihat, wah itu orang jahat, bagaimana dia bisa memberitakan Injil, bagaimana dia bisa menjadi guru, bagaimana dia bisa menjadi pendeta, bahkan bagaimana dia menjadi rasul. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa artinya? Sekalipun dosamu merah seperti irmisi, saudara, dosa saudara akan diubah putih seperti bulu domba. Saudara, putih bersih artinya seperti salju, yang dikatakan sebagai gambaran bahwa saudara disucikan tanpa syarat karena Kristus. Itulah yang dialami Rasul Paulus sehingga dia mengatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara menjadi anak Allah. Saudara sebetulnya tidak pantas disebut sebagai anak Allah, itu karena Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat yang 10 menegaskan, tetapi karena kasih karunia Allah, ya karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, karena belas kasihan Allah buat Rasul Paulus, sehingga dia bisa menjadi rasul. Sekalipun tadinya ia adalah penjahat ulung yang merusak orang-orang yang tidak bersalah, dimasukkan penjara dan dibunuh, tetapi Tuhan bisa mengampuni, Tuhan mengasihi orang yang jahat seperti apapun, dan bisa dipakai, diubah karakternya yang tadinya jahat, dia direstorasi menjadi orang yang dipulihkan, yang artinya benci menjadi mengasihi, yang tadinya menyimpan kesalahan orang lain sekarang sudah berdamai dengan orang itu. Saudara-saudara, inilah satu pengakuan bagi kita hari ini.
Mari saudara dan saya menyadari bahwa saudara dan saya dulu adalah hina. Saudara tidak pantas menghadap Tuhan, tetapi Tuhan bisa ubahkan. Dan saudara, Rasul Paulus itu pada waktu setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dia bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menjadi rasul yang heran. Dan itu bukan kuat dan gagah Rasul Paulus. Makanya dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ketika saudara diberi sesuatu yang baik, saudara bisa digunakan kebaikan itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Saudara, Rasul Paulus mendapat satu karunia yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bagikan. Menjadi seorang rasul berarti menjadi seorang utusan dari Tuhan untuk membagikan berkat kekal kepada orang lain. Saudara, hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Apapun talenta saudara, apapun berkat saudara dalam bentuk, apapun, saudara bagikan itu kepada orang lain. Dan ketika saudara dan saya membagikan untuk orang lain, seperti Rasul Paulus, maka itu tidak sia-sia. Artinya itu memuliakan Tuhan. Karena bukan untuk diri kita sendiri. Sebab dikatakan, sebab kasih karunia yang diberikan kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, coba bayangkan ini saudara. Sebaliknya, saudara, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara, terima kasihnya Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus. Dia dibuat menjadi hidup yang bergairah. Hidup yang bekerja dengan keras. Bukan untuk mencari hadiah. Bukan untuk mencari hormat. Bukan untuk mencari kebanggaan. Tapi karena kasih karunia. Karena melayani Tuhan. Ya, di dalam ayat tertentu, di dalam 1 Korintus juga pasal 8. Ayat 9, kalau enggak pasal 9. Kalau enggak salah dikatakan, apakah upahku kalau aku memberitakan Injil? Aku memberitakan Injil tanpa upah. Karena itu adalah pekerjaan yang mestinya aku jalankan. Yang sudah melekat di dalam panggilan. Saudara, hari ini saya mengajak kita sekalian. Orang-orang Kristen, secara khusus Gereja Bethel Indonesia GP Mawar Saron Sigma. Untuk bekerja lebih keras. Bukan untuk mendapatkan sesuatu karena saudara sudah mendapatkan anugerah oleh Tuhan. Itulah sebabnya prinsip Rasul Paulus kita pakai hari ini. Supaya saudara tidak membanggakan diri. Saudara tidak menyombongkan diri. Tidak merasa saudara lebih hebat dari orang lain. Sekalipun saudara bekerja lebih keras dari orang lain. Tapi Paulus mengatakan, tetapi bukannya aku. Ini perhatikan baik-baik. Ketika Paulus mengatakan aku bekerja lebih keras daripada orang lain. Itu ditandaskan oleh Paulus, itu bukan aku. Tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena Roh Kudus yang menguasai hidup Paulus. Sehingga di dalam hatinya dia tidak terganggu, dia tidak terpancing bahwa apa yang dilakukan itu lebih baik dari orang lain. Apa yang dikerjakan itu lebih mulia dari orang lain. Dia menyatakan itu karena kasih karunia yang menyertai aku. Begitu rendah hatinya Paulus ini sebagai rasul yang besar. Saudara, saya katakan Rasul Paulus menjadi rasul yang besar. Ini terbukti dari 13 tulisan perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Artinya 50% lebih buku dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tuhan bisa mengubah sesuatu dari yang masa lalunya tidak baik. Sekarang menjadi luar biasa untuk Tuhan dan untuk orang lain. Tetapi orang yang diubahkan merasa dia tetap rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak membanggakan diri. Saya mengajak jemaat Tuhan hari ini yang mendengar. Sekalipun saudara bisa melakukan yang besar dari Tuhan untuk orang lain. Saudara katakan itu karena kasih karunia. Itu karena pemberian Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Itu karena kuasa roh Tuhan yang ada di dalam aku. Dan itu karena aku senang untuk melayani Tuhan. Melalui orang lain yang diberkati. Melalui akulah mereka dapat hidup untuk bertobat. Dan percaya sungguh bahkan mereka juga menjadi hamba Tuhan. Saudara, hayo ini dipegang dengan sungguh-sungguh sampai kepada kesudahan saudara nanti dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu Paulus juga menutup dengan ayat yang ke-11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi saudara, ayat ini menegaskan bahwa Paulus ketika mengajar itu karena kasih karunia, itu karena Tuhan.
karena kuasa yang hadir dalam hidupnya. Bukan karena kepintaran Paulus bisa berbahasa Yunani, karena Paulus bisa berhikmat dengan filsafatnya. Bukan, karena kuat kuasa Roh Kudus, sehingga ketika dikatakan sebab baik aku maupun mereka, aku yang mengajar, itu karena kasih karunia, karena berkat Tuhan. Saudara, jangan sampai di antara kita mengatakan, kalau bukan aku ajar kamu gak bisa bertobat. Kalau bukan aku yang menjadi pendeta, kamu gak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oh, jangan berkata seperti itu. Paulus sudah mengajar hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya apapun yang saudara lakukan itu hanya karena kasih karunia. Bukan kuat dan gagah kita, karena Tuhan memberi pikiran, memberi keinginan, memberi perasaan, supaya kita gunakan untuk melakukan kehendak Allah melalui kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga Paulus mengatakan, baik aku yang mengajar maupun kamu yang percaya, yang diberkati. Saudara, kalau orang bisa menjadi percaya itu karena berkat Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengajar, bisa menuntun orang ke dalam pertobatan, itu karena kasih karunia. Demikian juga mereka yang mendapat berkat melalui saudara, entah itu uang, entah itu pengajaran, entah itu nasihat, entah itu sesuatu yang lain. Mereka menjadi percaya dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Itu juga karena anugerah. Oleh karena itu, saya mengajak hari ini kita sekalian jemaat Tuhan yang diberkati. Ayo kita melakukan semua karena kasih karunia. Bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena karunia Allah yang menyertai kita semua. Kiranya firman Tuhan yang hari ini sampaikan kepada kita sekalian memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.